Assalamual- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang arai berdimensi satu dan 2 serta struktur dan rekaman. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najami Husnaini, yang kedua ada Aziz K. Putri, yang ketiga ada Marcel Malik Azadin, yang keempat ada Zulfahri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu arai berdimensi satu. Arai berdimensi satu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam bentuk urutan lini. Elemen-elemen dalam arai diakses menggunakan indeks yang dimulai dengan angka 0, sehingga memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Array satu, array satu dimensi sering digunakan dalam pemrograman untuk mengelola data yang bersifat homogen atau memiliki data yang sama dan memiliki jumlah elemen tetap. Lalu ada ilustrasi array satu dimensi. Bayangkan sebuah rak buku dengan 5 slot, di mana setiap slot hanya bisa menyimpan satu buku. Rak ini bisa dianggap sebagai array satu dimensi, dengan setiap slot mewakili indeks array. Contohnya, elemen elemen buku A berada di indeks 0. Elemen buku B berada di indeks 1. Elemen buku C di indeks 2. Elemen buku D di indeks 3. Elemen buku E di indeks 4. Kegunaan array satu dimensi. Array satu dimensi berguna untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki hubungan logis atau sifat homogen, seperti daftar nilai ujian siswa, daftar harga produk, nama-nama hari dalam seminggu, data statistik seperti suhu harian selama seminggu. Contoh kasus, misalkan kita ingin mencatat nilai ujian dari 5 siswa. Nilai 5 siswa yaitu ada nilai 80, 90, 75, 85, dan 95. Lalu ada deklarasi dan inisialisasi. Deklarasi deklarasi array untuk mendeklarasi array satu dimensi. Kita perlu menentukan tipe data, nama array, dan jumlah elemen. Inisialisasi array. Kita dapat menginisialisasi array saat deklarasi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Baik, saya akan melanjutkan materi poin B, di mana array berdimensi 2 atau two-dimensional array. Array berdimensi 2 adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dalam bentuk tabel atau matriks. Setiap elemen array diakses menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Array dua dimensi adalah kumpulan elemen data bertipe sama yang tersusun dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Elemen-elemen array diakses menggunakan dua indeks, seperti array baris dan kolom. Konsep ini mirip dengan matriks dalam matematika atau titik koordinat dalam diagram Kartesius, di mana setiap elemen ditentukan oleh pasangan indeks baris atau kolom. Deklarasi dan inisialisasi. Untuk mendeklarasikan array dua dimensi, digunakan sintaks yang melibatkan dua pasang tanda kurung siku, contoh dalam bahasa C seperti gambar berikut. Kemudian elemen-elemen array dapat diinisialisasi langsung saat deklarasi. Pada contoh tersebut, pengulangan digunakan untuk mengisi dan membaca elemen-elemen array. Jadi dapat simpulkan perbedaan antara array dimensi 1 dan 2, di mana dimensi 1 adalah array yang bertipe sama, tetapi tidak berbentuk baris atau kolom. Sedangkan berdimensi 2 berbentuk baris dan kolom, seperti bisa digunakan dalam implementasi matematik. Saya kembalikan kepada moderator. selanjutnya selanjutnya ada yaitu
per Eh, Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Struktur data rekaman atau record. Record atau rekaman adalah tipe data terstruktur yang memungkinkan pengelompokan beberapa elemen data yang berbeda dalam satu entitas. Berbeda dengan array yang hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Record dapat menyimpan berbagai tipe data, seperti integer, string, dan boolean. Dalam satu kesatuan, setiap elemen dalam record disebut sebagai field, medan, dan masing-masing field dapat memiliki tipe data yang berbeda. Struktur record. Sebuah record terdiri dari beberapa field yang masing-masing memiliki nama dan tipe data. Contoh struktur record untuk menyimpan informasi mahasiswa bisa dideklarasikan seperti berikut. Mahasiswa sama dengan record, name, integer, nama, string, nilai, char, dan n. Penggunaan record. Record sering digunakan untuk menyimpan atribut dari suatu entitas dalam aplikasi database atau program. Misalnya dalam konteks basis data mahasiswa. Satu record dapat berisi informasi lengkap tentang seorang mahasiswa seperti nama, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, alamat program studi. Setiap elemen ini menjadi field dalam record mahasiswa sehingga memudahkan pengolahan informasi secara terstruktur. lalu kesimpulan akan disampaikan oleh Azizki Putri. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai array berdimensi 1 dan 2. Yang mana di sini array berdimensi 1 dan 2 adalah alat penting dalam pemrograman untuk mengelola koleksi data dengan cara terstruktur dan sistematis. Untuk array berdimensi 1 ini hanya berdimensi 1 dan 2 hanya menyimpan data dalam satu tipe yang sama, sedangkan untuk record itu bisa beberapa tipe. Nah, sementara itu, record memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan informasi kompleks dengan berbagai tipe data, sehingga penggunaan ketiga struktur ini akan bergantung kepada kebutuhan spesifik dari aplikasi atau algoritma yang sedang dikembangkan atau dikelola. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Eh,